YouTube channel official iNews dan nyalakan lonceng. Pemirsa, santri Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro, Magetan, Jawa Timur memiliki tradisi khusus saat salat tarawih. Mereka menggelar salat tarawih selama 8 jam dengan bacaan surah hingga 15 juz. Salat tarawih 23 rakaat dengan durasi 8 jam ini dimulai usai salat Isya hingga menjelang sahur dan salat subuh atau sekira pukul setengah 4 pagi. Jemaah pun bervariasi antara 20 orang hingga 50 orang, baik dari santri, warga setempat hingga warga luar daerah. Tradisi salat tarawih berdurasi panjang ini sudah berlangsung selama 8 tahun. Salat tarawih satu malam khatam Al-Quran ini terinspirasi oleh Imam Syafi'i yang selama Ramadan 2 kali menghatamkan Al-Quran setiap hari. Dari Magetan, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. Untuk mengulas salat tarawih 8 jam, sudah bergabung pimpinan Pondok Pesantren Al-Fatah, Barli Musadat. Assalamualaikum, selamat sore Ustadz Barli. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, Ustadz, tarawih 8 jam ini diadakan setiap hari atau ada hari-hari tertentu saja? Alhamdulillah setiap malam, dari malam pertama sampai malam terakhir. 8 jam ini dari pukul berapa sampai pukul berapa? Dari Isya sampai menjelang subuh. Jadi cuma sempat untuk makan sahur langsung subuh. Dan informasinya tradisi salat tarawih 8 jam ini sudah berlangsung 8 tahun ya. Seperti apa sih ceritanya, asal muasalnya tradisi ini bermula? Awalnya kita hanya melaksanakan tarawih paling lama itu 2 jam ya. Karena yang dibaca hanya 1 juz. Namun seiring berjalannya waktu mulai tambah semangat dari santri dan orang desa ataupun jemaah-jemaah yang lain minta tambah, kurang 1 juz. Akhirnya kita tambah menjadi 5 juz, kemudian kita tambah lagi menjadi 10 juz, kemudian menjadi 15 juz. Karena masih semangat lagi, akhirnya kita sekalian aja menjadi 30 juz, satu malam, satu kali hari. Luar biasa sekali. Nah, Pak Ustadz, di tengah masa pandemi COVID-19 ini kan banyak kemudian masjid-masjid yang justru mempercepat salat tarawihnya. Bagaimana kemudian Ponpes Al-Fatah tetap menjaga tradisi menggelar salat tarawih 8 jam di tengah masa pandemi COVID-19 ini? Dalam pondok saja, tidak ada yang keluar ataupun orang kampung ya yang masih di lingkungan pondok lah. Jangan sholat dengan berjarak renggang-renggang itu tetap kita lakukan untuk sejarahnya yang terbaik. Tapi berpengaruh tidak masa pandemi COVID-19 ini? Apakah mungkin jumlah jemaahnya menjadi lebih sedikit? Alhamdulillah tidak. Karena jemaahnya mayoritas dari santri kita sendiri yang memang sudah terlindung di dalam dengan tidak ada hubungan kontak dengan luar sehingga masih bisa terjaga. Jumlahnya tidak berkurang tahun ini. Berapa jumlah jemaahnya rata-rata begitu per harinya? Dari 30 sampai 50. Kita ada 9 titik ya. Ada 9 titik yang melaksanakan sholat selama 8 jam, 30 juz dibaca, nah itu makmumnya kisaran 30 sampai 50. Dan infonya juga kerap diikuti oleh warga dari luar daerah ya Ustadz ya? Betul, tapi untuk wali-wali santri yang sudah datang jauh-jauh hari sebelumnya, juga tetap dengan protokol yang ketat, memang ingin merasakan sensasinya gimana sih sholat selama 8 jam. Baik, selama 8 jam ini kemudian bisa diceritakan seperti apa biasanya kegiatan yang dilakukan oleh jamaah di masjid ini? Ya, selama 8 jam ini sholat aja.
cuman ya dibaca 30 juz dengan tartil, dengan santai, bacaannya baik, diperhatikan semua tajwidnya, kemudian setiap 4 rakaat nanti ada istirahat sebentar, duduk, membaca doa, kemudian dilanjut lagi, terus seperti itu sampai selesai nanti menjelang waktu sahur. Nah, kalau tadi dikatakan tradisi ini sudah berlangsung 8 tahun, ini memang sejak awal masjid ini berdiri atau seperti apa Ustadz Barli? Iya, sejak awal masjid itu berdiri, kita mulai Adakah kemudian menawarkan, adakah kemudian jamaah yang mengikuti salat tarawih ini secara terus-menerus mungkin dalam bulan Ramadan ini berkali-kali? Ada justru mereka, maka yang ikut 30 juz itu hampir semua dari awal sampai akhir tidak berubah. Cuma aja ya itu aja. Selalu mengikuti selama 30 hari? Betul. Luar biasa sekali. Nah, kalau kembali Ustadz Barli, kita tahu bahwa kondisi saat ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Seperti apa sih protokol kesehatan yang diterapkan? Seperti saya jelaskan tadi, semuanya kita sudah bisa dibilang kayak isolasi mandiri ya, nggak ada orang luar yang datang. Kalaupun ada 1-2 itu sangat ketat prokesnya, maka sudah sangat bersih sih dari kemungkinan-kemungkinan tersebut, sehingga kita laksanakan adalah renggang-renggangnya, softnya itu 1 meter sampai 2 meter, kemudian cuci tangan, dan masker, dan lain semuanya kita pakai saja. Dan tidak ada yang keluar dari tempat. Baik, terima kasih banyak Ustadz Barli Musadat. Semoga sehat selalu. Terima kasih sudah bergabung bersama.